Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Sabtu tanggal 26 November 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3 ayat 27. Dikatakan demikian, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian firman Tuhan, tema pikulah kuk dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuk berbicara tentang suatu beban yang diberikan Tuhan kepada seseorang, dan kuk dari Tuhan sebenarnya adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Bandingkan Matius 11 ayat 30. Pada sisi lain, kuk dalam kekristenan dapat pula dimaknai sebagai ketertundukan kepada Allah. Hal ini cukup relevan bila dihubungkan dengan masa muda, yaitu suatu masa yang penuh dengan energi sekaligus penuh risiko dan memberontak. Artinya masa muda adalah sebuah masa yang berpeluang untuk tidak tunduk kepada Allah karena berbagai godaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka semestinya dimaknai bahwa Tuhan memiliki maksud dan rancangannya yang terbaik bagi umatnya. Dengan demikian, apabila kita memikul kuk dari Tuhan, pun ketika kita masih muda tentu memiliki pengaruh yang positif dan baik bagi hidup dan kehidupan kita. Hal itu juga memberikan kepastian bahwa bila hidup kita di tangan Tuhan dan berada pada pimpinan Tuhan, maka ada ketertundukan kepada Tuhan dan akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika memikul kuk Tuhan? Pertama, harus kita pastikan bahwa kuk tersebut berasal dari Tuhan. Ada kemungkinan kita menyangka kuk itu dari Tuhan padahal sebenarnya bukan. Ketika kita mencuri dan kemudian tertangkap, dipukuli dan dipenjara, itu bukan kuk dari Tuhan, karena itu adalah dampak dari kesalahan kita. Kuk dari Tuhan adalah ketika kita melakukan kebenaran, akan tetapi justru yang sebaliknya kita alami. Dua, ketika Tuhan memberikan kuk kepada kita, sebaiknya kita duduk sendiri dan berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita memikul kuk dari Tuhan, maka itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan, dan kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas kuk tersebut. Justru kita harus memiliki lebih banyak waktu dengan Tuhan sehingga dapat bertanya dan mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Komunikasi dengan Tuhan itu berarti ketika kita lebih banyak berdiam diri, berarti Tuhan akan lebih banyak berbicara kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan, justru Tuhan akan lebih banyak berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan jangan jadikan kuk itu sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani, melakukan semua kebaikan yang tentunya mendatangkan kebahagiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami mohon ampun atas
kelemahan dan kebodohan kami umat-Mu selama ini, karena dalam banyak hal kami sering hidup sembrono, bertindak sekehendak hati, menyimpang dari kehendak Allah. Sadarkan kami bahwa dengan memikul kuk akan menuntun dan memastikan kami hidup menurut kehendak Allah, dan kami senantiasa tunduk hanya kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan memikul kuk akan mendorong dan memastikan hidup kami senantiasa taat kepada otoritas Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk mampu menundukkan diri dan taat kepada hukum-hukum-Mu, hidup menurut standar Kristus sampai pada hari kesudahannya. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, mereka yang masih kecil, remaja, lansia, dan para hamba-hamba Tuhan. Lawat dan limpahi mereka dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, dan yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang bersedih Tuhan hibur. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berserah hanya kepada-Mu dalam segala keadaan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.